mereka yang Iya. ingin mereka gampang Mendapatkan mengenerate konten sampai 29 duit juga kan Bang. Iya. Artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan tuh kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya, Nah, selesaikan aktor otak di belakangnya. catatan. Ayo kalau memang kalian hebat, maju, gitu loh, terbuka. Iya, iya. Dan usahakan cari pengganti Rismon ahli juga untuk mendampingi Roy dan Tifa, Pak Roy dan Bu Tifa. Namanya Roti namanya. Iya, maksudnya ya mungkin ada lain Bang. Itulah namanya ilmiah. Oleh karena itu pertanggungjawabkan di situ. Dan saya nggak tahu ya Pak Roy dan Bu Tifa, kami kan ketemu 2-4 jam seminggu. Dan konversinya dipotong-potong Bang, seolah-olah tiap hari ketemu. Aku ada pertanyaan begini Bang Rismon. Itu kalau bertemu selalu konvers itu. Itu kan pasti dana. Tadi kan saya bilang elemen pertama adalah mereka yang Iya. ingin mereka Mendapatkan gampang mengenerate konten sampai 29 duit juga kan Bang. Iya. Artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan tuh kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya, Nah, selesaikan aktor otak di belakangnya. catatan yang diasban ini benar ya. Itu ada bohir. Ya, benar kan? Ada bohir lah. Coba lah Bang, ada nggak advokat diperintah-perintah oleh aktor sembunyi ini? Nggak ada lah. Kalau nggak ada koordinasi. mana Kayak bisa. saya kan sama Bang Jagir, jadi menurutmu gimana, kemauanmu gimana, nanti saya cari apanya, hukumnya gimana, Iya, pasal-pasalnya. Ini bukan cuap-cuap cek. Oh maaf Bang, saya disuruh AS. Kejam nggak itu Bang? Kejam. Makanya selain penelitian saya kepada penyidik, saya bilang Ya. ada 6 poin itu. Salah satunya adalah saya merasa dieksploitasi menjadi free political tool yang anytime bisa disposable, dibuang kapan saja, dipenjarin kapan saja. Kami akan teriak-teriak dari luar penjara untuk apa, political gain kami. Oke. Sementara Jadi udah bikin grand skenario. saya kan nggak grand bodoh design Bang, mereka. saya nggak bodoh. Saya nggak mau, makanya saya bilang sama Pak Jokowi, saya udah ceritakan juga 4 mata sama Mas Wapres Gibran 1 jam itu saya ceritakan juga ini. Iya. Saya nggak mau, oleh karena itu saya akan balas mereka dengan cara saintifik ya, bukan cara. Yang jelas adalah buku ini nanti akan direvisi dengan hasil penuhan yang ongoing ini, sehingga mendapat sesuatu yang utuh untuk itu. Ya. Tapi kalau begitu kan bukunya sudah terbit nih, itu ditarik atau bagaimana? Jadi gini Bang, biar di sini yang fresh semua ya. Ya. Biar fresh semua media, jangan ini. Jadi sebenarnya saya nggak mau tampil di media bukan apa-apa, memang karena ada perjanjian beberapa pihak kan. Saya orangnya tunduk pada aturan perjanjian. Apalagi Bang Jamada Girsan sebagai pengacara saya selalu menasihati saya, jangan dulu, cooling down dulu, bla bla, cooling down, ya kan? Jadi gentleman terhadap gentleman agreement gitu loh. Nah sedikit biar fresh di sini, ya sebelum saya pulang nih, biar semua saya ceritakan. Nah, jadi JWP itu Bang, kan 3 bagian itu Bang prosesnya. Tadi yang 49 halaman Pak Roy dari WA saya tata kan. Saya ekspor ke email ke Word document. Bu Tifa juga begitu, tetapi tidak Word chat, WA. Tetapi saya lah yang menata juga, editornya lah. Di Kuningan City Mall, di situ. Dia enak ngopi-ngopi, saya yang menata. Waduh. Kan enak kan? Enak banget gitu. Saya menata page numbering, menata semua, ya kan? Nah di situ ya sudahlah, saya pikir perjuangan, saya pikir mereka nggak terbiasa mungkin buat dokumen, saya pikir kan. Jangan-jangan Bang Rismon dibilang hadiah dari kampung, kita atur aja mainnya. Gitu terus. Nah setelah selesai layout masuk percetakan kan, kita ada perjanjian itu kan. Pertama harus terbuka, transparan. Ada wakil saya, wakil Pak Roy, wakil Bu Tifa, manajemen terbuka. Terus berapa harganya, di mana dicetak juga profesional, ada ISBN-nya. Ya, ada perjanjian hitam di atas putih. Tapi inilah orang yang selalu
melihat rendah moralitas orang lain, Selalu melihat mau. padahal moralitasnya tidak bercermin gitu. Wah, ini ya, seru ini moralitas gitu. Itu tidak dilakukan semua. Tidak dilakukan. Manajemen dia sendiri, orang-orangnya dia sendiri, Wah. nomor rekening dia sendiri, Wah. dan ada nama astuti. Wah. Terus tidak ada ISBN, terus layoutnya saya seharusnya kalau percetakan profesional penerbit ya layoutnya ada punya datanya. tinggal kasihkan aja, nanti kasih seminggu di layout secara profesional. Memang Betul, itu betul. kaliannya kan, Iya, bukan betul, saya betul. kan Betul, gitu. iya, iya. Saya di penerbit Andi Jogja maupun di penerbit Informatika Bandung itu saya kasih aja mereka yang layout. Betul, memang ada. Ada editornya, ada apa segala macam. Nah itu semua dia yang tangani. Tidak ada tim transparansi, nomor rekeningnya juga dia, dan ada juga dia minjam uang 100 atau 200 juta itu dari orang Kanada, itu belum dikembalikan. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Sesama mempunyai jasa palsu nggak aneh saling melindungi. Kawan-kawan, Rismon wajib masuk penjara karena buat malu orang Batak. Dari yang 1900% palsu menjadi tukang cebok dan menyerang timnya dulu. Yang harus diselesaikan itu jasanya dulu dibuktikan. Jangan alihkan ke isu lain. Inilah orang-orang yang sudah nggak punya urat malunya. Pak Yusuf Kalla udah melaporkan Rismon karena memfitnah. Ada bukti videonya, mungkin A juga ditangkap. Yang pasti omongan ini orang berdua hanya dipercaya gerombolan ternak Jokowi dan dinasti Jokowi. Rismon udah nggak punya malu karena udah nggak punya harga diri. Mereka berdua pernah hampir tonjok-tonjokan, sekarang satu tim dalam termulu masalah semua tuh orang ini. Rismon parcel belum dapat SP3 ya. Rismon contoh insan pembohong besar tidak pantas didengar. Curut tikus tanah. Omonganmu udah nggak ada dipercaya lagi. Mohon siap-siap aja laporan Pak JK besok. Kedua penipu ini masih dipercayakah di Indonesia? Kalau nggak salah Andi Aswan pernah tanya ijazah S2, S3 Rismon. Terus kata Andi Aswan, Rismon nggak bisa bahasa Jepang. Apa sudah clear masalah mereka berdua? Kok bisa berputar balik begini nih si Rismon? Lah katanya mau berjuang kasus KM50. Jessica Wongso sulit dipercaya. Kasihan sekali Rismon nggak gara-gara ijazah Yamaguchi takut kebongkar sekarang jadi begini. Siap-siap Bang RS dilapor Pak JK. Ya, kalau membuka kebenaran ya wajib didanai. Rismon kok nggak malu masih keluar-keluar ini manusia macam apa? Aneh aja lihat Rismon seperti jijik. Haha. Rismon sekarang sudah menjilat pantat Jokowi lebih-lebih ini yang pakai kacamata orang-orang tidak tahu malu. Dua orang ini penjual obat Kahmon, anggota termul baru. Ini kelompok pembohong tak malu. Yang namanya pengkhianat nggak akan pernah jadi orang benar. Pengkhianatan harus dibuang dan dijauhi. Siapapun teman barunya pasti akan dikhianati juga akhirnya. Itulah namanya pengkhianatan. Munafik. Moral Rismon apa ya kalau surat kematian dibuat dan berbohong? Berkumpullah para pemakai jasa palsu menjadi satu. Rismon, kau sama Pak Andias di penjara. Ijazah kau di Jepang palsu. Rismon besok kalau Pak JK habis lapor ke Baraskrim, kalau ntar diperiksa disebut nama Andi Aswan ya. Mereka berdua ini juga denai termul kocak. Mereka yang dibayar tapi balik nuduh luar biasa liciknya termul. Rismon ini jasanya palsu karena langsung minta RJ. Selesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, belum kelar sampai sekarang. Orang bodoh aja yang masih percaya sama dua badut ini. Manusia tahu malu kau Rismon, kasihan kau layak. Rismon apa enggak malu seluruh rakyat Indonesia mencibir Anda? Ini pelak-pelak dari mana sih, lucu banget lawakannya. Siap-siap Rismon dan termul kemunafikan masuk penjara. Bentar lagi nangis Rismon mau dilaporkan sama Pak JK. Udah nggak tahu malu si Rismon, udah rusak parah harga diri kamu, mohon. Dikira rakyat pada bodoh. Siap-siap Bang Rismon dapat jatah komisaris BUMN. Rismon ya jadi Judas Iskariot dibayar dengan parcel. Gila Rismon kok jadi serongsok gini ya. Lucu, kemarin saling hina, sekarang kerjasama dalam kebohongan. Mau ngomong apa juga udah nggak bakal dipercaya publik. Hei kau RS, jadi pelawak aja, nggak usah jadi apa-apa. Mau tunjukkan jasamu berikut ijazah junjungan baru. Kasus ijazah kayak sinetron yang bisa dibuat penuh drama nggak ada akhirnya sampai sekarang ini.
Siapa yang mau percaya sama yang satu pendidikannya nggak jelas, satu ijazah Yamaguchi palsu, ditambah lagi bosnya ijazah palsu. Kasihan Resmond ini, kasus masih banyak menunggunya. Makin kacau kasus ini jika sudah konferensi pers besok akan melaporkan si Resmond. JK merasa haram jika melakukan yang dituduh Resmond. Hadir mohon ke rakyat bersuara, jangan sembunyi di keteknya Andi Aswan. Dilaporkan jasa dari Jepangnya palsu, ya ikut sesamalah. Kenapa semua orang termasuk pihak Pak Jokowi merembet kemana-mana, bukannya fokus ke jasanya, malah muter-muter nggak jelas. Gak bodoh itu menurut Lumon, yang ada orang lain gak merasa lu pintar. Sopan juga lu Resmond ke Andi Aswan, bilang abang gak ada garang-garangnya lo sekarang. Dulu di antara manusia yang tak punya harga diri. Ini bukti contoh jadi pelajaran sebaik-baiknya, teman harus waspada juga. Resmond ini cuma jadikan bahan, nanti dia akan disikat juga dari sisi Mulyono. Manusia bodoh si Resmond ini. Tunggu nanti di pengadilan mana yang benar, mana yang menjijikan. Ini yang kacamata uratnya terbuat dari apa ya? Kalau ngomong ngotot sampai uratnya mau putus, dan kalau salah beneran gak ada malunya. Kejujuran itu bukanlah kebencian Bang Resmond. Kejujuran itu adalah tuntutan kewajiban Bang Resmond. Banyak omong-omong ketika keahliannya dipertanyakan, udah tutup saja, capek lihatnya. Resmond emang kocak, jadi termul serasi mukanya berdua. Rupanya karena dijualan buku. Resmond dilaporin JK, syukur lo. Siapin diri lu Mon, sudah dilaporkan Pak JK, nanti jadi tim next splaster. Pemegang ijazah palsu sedang bersahabat. Para mungkin uang segalanya ya, bisa balik arah begitu. Kelakuan Batak ini sungguh kalau sudah nggak seperjuangan cukup jadi pengkhianat, bukan tukang fitnah. Resmond buat malu aja. Resmond manusia tidak punya rasa malu. Mohon omonganmu satu Indonesia tidak akan percaya lagi. Yang penting buktikan ijazah, jangan sampai ada Resmond lagi di dunia ini. Dia takut keburukannya terbongkar dan diungkit, masa lalu yang bermasalah deh, kelihatan banget sih. Ayo Bang Andi sanjung-sanjung terus Resmond Parcel. Setelah itu kunyah Resmond lalu bersenang-senanglah dengan tim termul ada. Kebenaran akan melenyapkan kebatilan. Laporkan Resmond kesaksian palsu. Udah pasti yang namanya minyak air sampai kapanpun gak akan pernah bisa nyampur, itu rumusnya. Masih percaya sama omongan pecundang dan pengkhianat? Itu Andi Aswan suruh berak aja, suruh berak, taltul doang ngot. Mayat hidup dipercaya, surat kematian aja dipalsukan, apalagi omongannya. Emang gila ya masih percaya dengannya. Securut si Aswan tuh mulut dah kayak Suneo. Siapa yang percaya termul? Bravo Mas Resmond, sangat menjijikan, orang seperti ini mengerikan. Dua sosok pelimpel yang tak patut dipercaya. Siapa ya orang Indonesia yang masih percaya pengkhianat selain orang yang tidak sekolah, orang mabuk, dan orang yang sedang jatuh cinta? Perhatikan bahasa tubuhnya mereka berdua, udah pakai tabu. Keduanya orang ini udah hilang urat malunya. Apa mestinya peris orang-orang ini? Apa motif yang buat gaduh?